إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala janjikan keberuntungan yang berlipat-lipat dan puncaknya adalah surga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala firmankan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan tempat-tempat keberuntungan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dan di bumi semuanya Allah tunjukkan untuk keperluan dan kepentingan kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan, limpahkan, curahkan kepada kita kebaikan-kebaikannya untuk lahir kita dan batin kita. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, agar kita senantiasa ingat bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mensyukurinya dan memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ingat bahwa kita akan mempertanggungjawabkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita nikmati. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar nanti di hari kiamat akan ditanya setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang ini merupakan kunci kebahagiaan kita. Nabi SAW bersabda, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ma laqiyallahu bihi ma 'abdun yawmal qiyamah ghaira syakin illa dakhala al-jannah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidaklah seseorang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat membawa keduanya, melainkan
Tidaklah seseorang berjumpa dengan Allah di hari kiamat membawa kedua syahadat itu ghairu syakir, tanpa ada keraguan sedikit pun akan kebenarannya. Illa dakhala jannah, melainkan pasti akan masuk surga. Di antara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa membaca doa di dalam setiap rakaatnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dibimbing, diberi petunjuk menempuh jalannya para nabi, menempuh jalannya para syuhada, para shadiqin, dan orang-orang saleh, orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menempuh jalannya orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang kafir, kalangan orang-orang musyrik, kalangan orang-orang yang zalim dengan kezaliman yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang terbesar. Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi SAW menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau beribadah kepada selain Allah, engkau berikan ibadah kepada selain Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirimu dari sebelumnya tidak ada. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, setiap kita dituntut untuk mengetahui apa itu hidayah, apa itu shiratal mustaqim, apa itu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah, jalannya para nabi, para rasul, jalannya para siddiqin, para syuhada, jalannya orang-orang soleh untuk kita ikuti. Dan kita dituntut untuk mengetahui jalannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka dimurkai oleh Allah, dan mereka orang-orang yang sesat untuk kita jauhi. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Aku tinggalkan kaumku yang mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan sesudah mati, kepada adanya hari pembalasan sesudah mati. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kemudian aku mengikuti jalannya leluhurku, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak boleh sedikit pun bagi kita untuk berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Tidak boleh sedikit pun bagi kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Dzalika min fadlillahi 'alaina. Mengetahui perbedaan jalan kaum yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman, dengan jalan para rasul, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami, keturunan Ibrahim, dan kepada seluruh manusia. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara hal-hal yang akan merusak nikmat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang Allah karuniakan kepada kita,
yang akan merusak hidayah Shiratal Mustaqim yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dan selalu kita minta di setiap rakaat dalam salat kita adalah memberikan sesajian-sesajian, baik itu kepada jin ataupun kepada benda-benda yang dikeramatkan, kepada pohon yang dikeramatkan, sungai yang dikeramatkan, ataupun kepada kuburan, pemakaman, ataupun kepada tempat-tempat yang dianggap keramat. Itu merupakan tradisi jahiliyah yang merusak syahadat la ilaha illallah, yang merusak hidayah kepada Shiratal Mustaqim, yang memasukkan orang ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan golongan orang-orang yang sesat. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan sifat seorang mukmin mengikuti Nabi-Nya Muhammad SAW. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wahai Rasul, katakanlah kepada umatmu, inna salati, sesungguhnya seluruh salatku, wa nusuki, persembahanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur seluruh makhluk. Setiap salat, segala persembahan, pengorbanan, sembelihan, hidup, amalan selama hidup, dan di atas apa kita mati, seorang mukmin mengikuti Nabi-Nya Muhammad SAW, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin yang mencipta dan mengatur seluruh makhluk. La syarikalah, tidak ada satupun sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, tidak ada satupun sekutu baginya yang berhak menerima salatku, persembahanku, amal selama hidupku dan matiku. Baik itu malaikat, ataupun rasul, ataupun wali, ataupun orang soleh, ataupun jin, apalagi benda-benda mati yang lainnya. Sama sekali bukan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, itulah yang Allah perintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim pertama dari umat ini. Itu adalah ciri khas, kriteria, itu adalah ciri khas karakter seorang muslim. Berbeda dengan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala firmankan orang musyrik, mereka memberikan persembahan sebagian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun di waktu yang lain mereka juga bersedekah lillah. Allah Taala firmankan, wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min al-'abdi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syuraka'ina fama kana li syuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syuraka'ihim sama yahkum. Orang-orang musyrik apabila mereka mendapatkan panen dari pertanian, hasil pertanian ataupun peternakan, maka mereka akan ambil sebagian dari hasil panennya untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Mereka katakan, hadza lillah, ini persembahan kami untuk Allah, bizamihim. Tapi itu hanyalah prasangka mereka belaka, karena Allah tidak akan menerima sedikit pun amal dari orang-orang musyrik. Kemudian mereka ambil sebagian dari hasil panen itu, li syuraka'ina wa hadza li syuraka'ina, kata mereka. Dan ini adalah persembahan, sesajian untuk sesembahan-sesembahan kami selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan mereka ada pohon Uzza yang mereka keramatkan. Sesembahan mereka ada batu Manat yang mereka keramatkan. Sesembahan mereka selain Allah ada kuburan Lat, kuburan orang soleh. Sesembahan mereka selain Allah ada berhala orang-orang soleh, monumen orang-orang soleh. Wa Suwa, Yahud, Nasr. Sesembahan mereka ada jin yang mereka selalu minta perlindungan kepada jin ketika mereka melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang mereka mengkhawatirkan dirinya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin
Fazaduhum rahqa. Para lelaki dari orang-orang jahiliyah apabila mereka singgah di satu tempat yang mereka khawatir dirinya terganggu oleh keburukan, maka mereka minta perlindungan kepada jin. Maka itu hanya menambah dosa mereka. Mereka katakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku mohon perlindungan kepada jin penguasa tempat ini agar tidak diganggu oleh anak buahnya. Tradisi jahiliyah. Mereka berikan persembahan sesajian kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di lain waktu mereka juga bersedekah lillah. Itu perkara yang merusak syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Al-hadis. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapapun yang memberikan sembelihan, pengorbanan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu untuk Rasul? Apakah itu untuk jin? Apakah itu untuk wali-wali, orang-orang soleh? Ataupun benda-benda yang lainnya yang mereka keramatkan? Maka sudah semestinya sebagai seorang muslim dia menyandang sifat dan karakter mengikuti Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikrarkan dengan tegas dan mengikutinya dengan prakteknya. Segala persembahan hanyalah lillahi rabbil alamin, la syarikalah, tidak ia bagi sedikit pun kepada selain Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna 'ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah jemaah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf meriwayatkan sebuah penuturan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dakhala rajulun al-jannata fi dhubab wa dakhala rajulun an-nar fi dhubab. Ada seorang yang masuk surga sebab seekor lalat, dan ada seorang yang lain lagi masuk neraka sebab seekor lalat. Marra ala qaumin, marra rajulani ala qaumin akafu ala asnani. Mereka melewati satu perkampungan yang perkampungan itu penduduknya memiliki berhala yang mereka biasa tirakat di sekeliling berhala tersebut, iktikaf di sekeliling berhala tersebut, dan biasa memberikan sesajian kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihim, maka penduduk kampung itu berkata kepada salah seorang dari keduanya, qarrib, berikan pengorbanan, berikan sesajian, maksudnya untuk berhala mereka. Maka orang ini menjawab, inni la uqarribu syai'an, inni la uqarribu syai'an dunallah. Aku tidak akan memberikan sedikit pun persembahan, sesajian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faqatalu, maka penduduk itu membunuhnya pada kalau jannah. Dan orang itu pun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada yang satunya lagi, qarrib, beri pengorbanan, beri sesajian untuk berhala kami. Kalau saya ukur, orang itu menjawab, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa untuk aku berikan sebagai sesajian kepada berhala kalian. Bukan perkaranya karena
dilarang oleh Allah, tetapi karena dia alasannya tidak memiliki. Faqalu, maka mereka berkata kepadanya, qarrib walau zubaban, kalau begitu berikan sesajian untuk berhala kami walaupun seekor lalat. Apa kata dia? Wa ais zubab. Berapa nilainya seekor lalat? Kata dia. Faqala zubaban, maka orang itu pun memberikan sesajian kepada berhala mereka seekor lalat. Seekor lalat. Bukan iuran sedekah bumi yang nilainya 5.000, 10.000, bukan. Apalagi membeli seekor kambing ataupun membeli seekor sapi, dikorbankan untuk sungai, dikorbankan untuk leluhur kampungnya, arwah leluhurnya, tidak. Seekor lalat yang tidak ada nilainya. Sampai dia katakan, dua. Apa nilainya seekor lalat? Fakar dia pun memberikan sajian kepada berhala itu seekor lalat. Fakalu sabilahu, lalu ia disilahkan lewat oleh penduduk kampung itu pada kalangan orang itu mati dan masuk neraka. Ini menjadi pelajaran yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhd, kitab Zuhd. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau melihat besarnya nilainya, tetapi ketika itu merupakan perkara yang merusak syahadat, perkara yang merusak hidayah ila shiratal mustaqim, perkara yang menjerumuskan kita kepada jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat, maka seluruh amal ibadah kita hilang. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, maka seluruh amal ibadah, amal saleh kita hilang, tidak tersisa sedikit pun. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa'abadat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang rugi amalannya di dunia? Mereka beramal kebajikan, mereka beramal kebajikan, mereka sangka dirinya sudah berada di dalam barisan orang-orang yang amalnya paling baik, tetapi mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Mereka orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka hilang semua amal salehnya. Fa'adat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di hari kiamat pun tidak akan ditimbang amalnya. Seluruh amal kebajikannya hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari segala bentuk kesyirikan, menyelamatkan keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dari segala hal yang akan merusak syahadat mereka, yang akan menjerumuskan mereka kepada kesesatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita di atas agamanya sampai kita mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.